Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Sri Irawati dalam pembelajaran Sistem Organisasi Kehidupan pada video pembelajaran ketiga. Kali ini Ibu Guru akan memberikan materi tentang organ penyusun tubuh tumbuhan dan hewan. Pada organ tumbuhan mempunyai organ pokok penyusun tubuh yang terdiri atas apa saja? Ya, daun, batang, dan akar. Ya, daun, batang, dan akar. Pada organ daun, di sini memiliki beberapa jaringan penyusun dari organ daun yang terdiri atas jaringan epidermis, jaringan tiang, jaringan bunga karang, serta jaringan pengangkut yang terdiri atas xilem dan floem. Nah, apa fungsi dari jaringan-jaringan tersebut? Ya, antara lain fungsi organ daun, jaringan yang menyusun daun ini adalah fungsi organ daun sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis, tempat menyimpan cadangan makanan, tempat pengeluaran air melalui proses transpirasi dan gutasi, serta tempat penyerapan karbon dioksida dari udara. Ya, di sini ada istilah transpirasi. Di sini berarti penguapan, ya, penguapan air yang terjadi di organ daun pada tumbuhan. Sedangkan gutasi adalah peristiwa pengeluaran air juga di sini, ya, pengeluaran air pada pagi hari. Ya. Jadi di sini sama-sama tempat pengeluaran air melalui dua proses, yaitu transpirasi dan gutasi. Kemudian pada organ batang tumbuhan, di sini terdapat jaringan epidermis, jaringan parenkim, jaringan xilem, dan jaringan floem. Fungsi pada batang tanaman atau batang tumbuhan di sini sebagai tempat penopang tubuh tumbuhan, sebagai tempat penopang berdirinya tubuh tumbuhan. Kemudian fungsi batang sebagai jalur pengangkutan hasil fotosintesis. Kemudian sebagai pengangkutan air dan garam-garam mineral serta tempat menyimpan cadangan makanan. Sementara pada organ akar, di sini terdapat jaringan epidermis, jaringan parenkim, jaringan sklerenkim, jaringan xilem, dan juga jaringan floem. Nah, fungsi dari akar di sini adalah sebagai tempat penyerapan air, kemudian sebagai tempat atau alat penyerapan zat-zat hara, garam-garam mineral dari dalam tubuh, serta tempat menyimpan cadangan makanan. Itulah 3 organ pokok dari tumbuhan. Kita lihat jaringan hewan. Ya, jaringan hewan pada jaringan organ pada hewan beserta fungsinya di sini hampir sama dengan jaringan pada manusia, ya. Di sini ada mata, telinga, ginjal, jantung, hati, otak, dan paru-paru. Jaringan fungsinya di sini kalau mata terdiri dari jaringan otot, jaringan ikat, dan jaringan saraf. Ya, fungsi mata untuk apa? Fungsi organ mata sebagai alat penglihatan. Ya. Kemudian telinga, penyusun jaringan pada organ telinga adalah jaringan tulang, jaringan otot, jaringan epitel, jaringan ikat, dan jaringan saraf. Ya. Fungsi telinga di sini adalah alat pendengar dan sebagai alat keseimbangan tubuh. Kemudian fungsi ginjal. Fungsi ginjal adalah alat pembersih darah, kemudian mengeluarkan zat sisa yang dibawa oleh darah melalui proses ekskresi. Ya. Proses ekskresi di sini pada tubuh hewan dan manusia hampir sama, ya. Nah, kemudian jaringan yang menyusun adalah jaringan saraf, jaringan epitel, jaringan otot, dan jaringan ikat. Kemudian jantung. Jaringan penyusun organ jantung adalah jaringan otot, jaringan ikat, jaringan saraf, dan jaringan epitel. Fungsi dari jantung untuk memompa darah ke seluruh tubuh.
Kemudian ada organ hati. Organ hati, penyusun jaringannya adalah jaringan ikat, jaringan otot, jaringan saraf, dan jaringan epitel. Fungsi hati pada tubuh hewan sebagai penawar racun yang masuk ke dalam tubuh bersama-sama makan. Kemudian ada otak ya. Otak di sini penyusun jaringannya adalah jaringan saraf dan jaringan otot. Ya, apa fungsi otak? Yaitu untuk melakukan fungsi koordinasi dalam tubuh. Jadi otak itu sebagai koordinasi utama yang mengatur tubuh. Kemudian paru-paru ya, sebagai alat pernapasan terdiri atas jaringan ikat, jaringan otot, jaringan saraf, dan jaringan epitel. Untuk gambar-gambar jaringan-jaringan ini kalian bisa lihat pada materi yang lalu dan juga beberapa pada materi ini yang Ibu Guru kenalkan. Selanjutnya di sini kita melihat beberapa organ penyusun sistem organ dan fungsinya. Pada sistem pernapasan di sini terdiri atas hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, dan paru-paru. Sistem pernapasan berfungsi untuk menyerap oksigen dari udara dan mengeluarkan karbon dioksida dari tubuh. Kemudian sistem ekskresi atau pengeluaran pada manusia terdiri atas 4 organ, yaitu ginjal, hati, kulit, dan paru-paru.
Fungsi sistem ekskresi yaitu untuk mengeluarkan sistem metabolisme tubuh yang sudah tidak digunakan lagi oleh tubuh. Nah, keempat ginjal tadi ya antara lain kulit itu mengeluarkan keringat, hati mengeluarkan atau mengekspresikan empedu, kemudian paru-paru mengekspresikan CO2 dan uap air, sedangkan ginjal mengekspresikan urin. Yang ketiga, sistem pencernaan pada manusia terdiri atas mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, hati, dan pankreas. Sistem pencernaan pada manusia di sini berfungsi untuk mencerna makanan, sehingga makanan dapat diserap oleh usus halus dan masuk ke darah untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Kemudian yang keempat, sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah terdiri atas jantung dan pembuluh darah. Fungsi dari sistem peredaran darah adalah mengangkut zat-zat yang dibutuhkan untuk kegiatan tubuh dan mengeluarkan zat-zat yang tidak berguna bagi tubuh. Kemudian yang kelima, sistem saraf pada manusia terdiri atas otak, sumsum tulang belakang, serabut saraf, dan alat indera. Fungsinya merespon rangsang dan mengontrol fungsi organ tubuh. Dan yang keenam, sistem hormon pada manusia terdiri atas kelenjar tiroid, kelenjar hipofisis, kelenjar adrenalin, dan kelenjar pankreas. Ya, fungsi sistem hormon adalah sebagai kontrol kimia dan mengatur fungsi organ tubuh. Sistem gerak. Ya, sistem gerak pada tubuh kita terdiri atas tulang dan otot. Ya. Fungsi tulang atau rangka pada tubuh kita sebagai alat pelindung dan alat penunjang. Ya. Alat penunjang untuk tegaknya tubuh kita. Ya. Bayangkan apabila tubuh kita tidak punya tulang, ya, kita tentunya tidak bisa berdiri tegak, ya, kita lemas, ya, kita lunglai, seperti apa? Ya, seperti cacing, ya. Kemudian fungsi yang lain, tulang sebagai tempat melekatnya otot. Ya, tulang kita itu sebagai tempat melekatnya otot. Kemudian sebagai pembentuk sel darah, kemudian sebagai alat gerak pasif. Ya, jadi tulang di sini adalah sebagai alat gerak pasif, sedangkan yang berfungsi sebagai alat gerak aktif di sini adalah ototnya. Ya, otot kita ini sebagai alat gerak aktif. Selanjutnya, sistem reproduksi atau perkembangbiakan pada manusia terdiri atas organ reproduksi wanita dan organ reproduksi pria. Pada organ reproduksi wanita terdiri atas oviduk, ovarium, uterus, labium, serviks, vagina, dan vulva. Ya. Kemudian organ reproduksi pria terdiri atas penis, skrotum, testis, epididymis, vas deferens, saluran ejakulasi, uretra, vesicula seminalis, kelenjar prostat, dan kelenjar Mopper. Nah, sistem reproduksi ini pada kelas 7 kita hanya kenalkan di sini. Nanti untuk penjelasan lebih lanjut selengkapnya nanti di kelas 9. Kalian nanti duduk di kelas 9 baru mendapatkan materi secara lengkap sistem reproduksi. Apa fungsi dari sistem reproduksi itu? Yaitu melestarikan dan melanjutkan keberlangsungan spesiesnya atau keturunannya, ya, supaya manusia itu mempunyai keturunan, ya, untuk melanjutkan generasinya. Di sini sekilas kita kenalkan sistem pernapasan, ya, alat pernapasan pada manusia.
Nanti materi ini kalian bisa buka lagi di official SMP Muhammadiyah yang lebih lengkapnya. Ada sistem pernapasan. Nah, di sini kalau kita lihat itu ada hidung ya. Pernapasan memakai hidung. Ya, dalam rongga hidung di sini ada sinus frontal, ada kongka hidung, kemudian ada laring, trakea, bronkus, bronkiolus ini pada organ paru-paru ini di sebelah kiri, yang di sini sebelah kanan. Kemudian di bawah paru-paru ada diafragma, ya, diafragma yang di sini bisa mengembang, bisa mengempis ya. Ketika kita bernafas, menarik oksigen di sini mengembang. Kemudian kalau kita mengeluarkan karbon dioksida di sini diafragma mengempis. Kemudian ada faring ya. Ada faring, ada sinus sphenoidal. Ya, ada sinus frontal, ada sinus sphenoidal. Kemudian ada rongga hidung. Ya, pada rongga hidung terdapat beberapa organ lain. Sinus sphenoidal, kongka hidung, sinus frontal. Kemudian ini adalah sistem peredaran darah ya. Yang sebelah sini adalah sistem peredaran darah, sedangkan yang di sebelah kiri adalah sistem pencernaan ya pada manusia yang terdiri atas rongga mulut ya, makanan masuk melalui mulut, dikunyah, kemudian masuk kita telan melalui kerongkongan, kemudian menuju lambung. Ini lambung, ada lambung, kemudian ada hati, ada kantong empedu ya. Kemudian dari lambung di sini ada pankreas, kemudian lambung ini mengolah makanan, kemudian diserap oleh usus halus, nanti di sini diserap oleh usus halus, kemudian yang tidak terserap nanti akan masuk ke dalam usus besar ya, dan kita buang ya. Sebelum dibuang, sisa makanan kita itu berada pada rektum ya, dan keluar melalui anus. Faktor-faktor yang mempengaruhi respirasi ya, faktor-faktor yang mempengaruhi pernapasan tumbuhan ya. Respirasi itu adalah pernapasan. Respirasi di sini berkebalikan dengan proses fotosintesis ya. Berkebalikan dengan proses fotosintesis. Nah, PR dari Bu Guru, coba nanti carilah reaksi dari respirasi tumbuhan ya. Reaksi respirasi tumbuhan di sini kebalikan dari reaksi fotosintesis pada tumbuhan. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi respirasi tumbuhan itu? Ya. Yang pertama ada faktor internal dan ada faktor eksternal. Ya. Faktor internal berarti yang berada pada di dalam tubuh tumbuhan itu sendiri, yang terdiri atas jumlah plasma dalam sel, kemudian jumlah substrat respirasi dalam sel, kemudian umur dan tipe tumbuhan. Ya, umur tumbuhan di sini mempengaruhi ya. Semakin lama tumbuhan itu dia tumbuh, maka di sini respirasinya juga semakin besar ya, pernapasannya. Kemudian tipe tumbuhan. Tipe tumbuhan itu bisa dikatakan tumbuhan semusim dan tumbuhan tahunan. Ya, tanaman semusim dan tanaman tahunan. Di sini kalau semusim biasanya terdapat pada sayur-sayuran yang dipanen satu kali satu musim saja ya, seperti kangkung itu kan satu kali dipanen ya, bayam satu kali dipanen, kemudian sayur-sayuran yang lain seperti sawi, seperti kol ya, itu satu kali dipanen, itu tumbuhan semusim. Sedangkan tumbuhan tahunan itu tumbuhan-tumbuhan yang menghasilkan buah ya setiap tahun, sehingga mempunyai struktur batang tumbuhan yang berkayu ya. Jadi dia bisa hidup berlama-lama, bertahun-tahun ya. Di sini tetap mengalami proses respirasi maupun fotosintesis. Kemudian faktor eksternal ya, faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar
tubuh tumbuhan itu sendiri, ya, yang terdiri atas suhu lingkungan, ya, tentunya suhu lingkungan dari tumbuhan, ya. Suhu yang kita kenal itu ada suhu, ya, dingin, panas, gitu ya. Ada musim kemarau, musim hujan, ya, di sini akan mempengaruhi proses respirasi. Kemudian kandungan oksigen di udara, ya, kandungan oksigen di udara, ya. Bahan untuk respirasi tumbuhan ini adalah karbohidrat, kemudian ditambah oksigen, ya, nanti akan menghasilkan CO2 dan H2O, ya, respirasi tumbuhan. Kemudian kandungan karbon dioksida di udara, ya, kandungan karbon dioksida di udara juga mempengaruhi, ya, dari proses fotosintesis, kemudian hasilnya akan digunakan untuk proses respirasi. Kemudian kandungan air dalam jaringan. Penguapan tentunya memakai air, ya, sebagian air itu diuapkan, ya. Kandungan air dalam jaringan tubuh itu juga mempengaruhi, ya. Semakin banyak air dalam jaringan tubuh tumbuhan, maka semakin banyak pula yang akan dikeluarkan. Kemudian cahaya, ya. Cahaya di sini adalah cahaya matahari, ya. Semakin besar cahaya matahari yang diterima oleh tumbuhan, maka respirasi atau pernapasan dari tumbuhan itu dia akan lebih bagus. Kemudian luka atau kerusakan jaringan, ya. Luka atau kerusakan jaringan, kalau tumbuhan diberikan luka atau disengaja dilukai dengan parang misalnya, otomatis di situ akan terjadi kerusakan jaringan. Nah, maka di sini juga akan mempengaruhi respirasi tumbuhan. Kemudian garam-garam mineral, ya. Garam-garam mineral yang terdapat pada tanah tempat berdirinya tumbuhan itu juga akan mempengaruhi proses respirasi tumbuhan. Ya. Sampai di sini yang bisa Ibu Guru sampaikan. Terima kasih atas seluruh perhatiannya pada pembelajaran video yang ketiga ini. Silakan nanti akan ada tugas melalui Google Form. Silakan dibuka tugasnya, dikerjakan dengan sebaik-baiknya supaya kalian menerima nilai yang terbaik. Mun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.